Laut Cina Selatan. Siapa yang tidak kenal dengan wilayah Laut Cina Selatan dengan kekayaan sumber daya alam, minyak dan gas bumi, serta menjadi rebutan bagi negara-negara superpower dunia sebagai penunjang kekuatan ekonominya di dunia. Sebab di wilayah Laut Cina Selatan saat ini telah menjadi wilayah persengketaan antara Cina dengan Amerika Serikat dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Namun siapa sangka di balik persitegangan antara Cina dengan Amerika Serikat yang sama-sama ngotot untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah tersebut dengan pengerahan sebagian besar alutsista tempur terbaiknya. Ternyata kedua negara superpower ini memiliki salah satu misi tertentu atas klaim sepihak Cina di wilayah Laut Cina Selatan yang kian semakin memanas. Kedua negara ini memperkuat posisinya di wilayah tersebut adalah untuk menguasai ekonomi perdagangan terbesar di dunia. Sebab Laut Cina Selatan telah menjadi wilayah perlintasan internasional dan yang tersibuk di dunia. Selain itu, ketegangan yang terjadi saat ini antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan memang tampak semakin jelas akan berdampak terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Apalagi unjuk kekuatan militer antara Cina dan Amerika Serikat kerap terjadi di wilayah perairan yang lebih dekat dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Terjadinya eskalasi antara kedua negara superpower ini membuat beberapa negara di kawasan Asia Tenggara harus ikut terlibat dari segala macam jenis ancaman. Sebab tidak bisa dipungkiri jika aksi klaim sepihak Cina di wilayah laut maritim negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah menjadi fokus utama yang semakin menyurutkan tensi perdamaian antara Cina dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, meningkatnya situasi yang semakin memanas antara Cina dan Amerika Serikat saat ini tampaknya sudah tidak lagi hanya melibatkan armada laut dengan armada tempur kapal perang masing-masing negara, tapi kini juga melibatkan armada tempur dari matra udara yang kerap kali melakukan pengintaian dan patroli keamanan. Seperti baru-baru ini yang dilakukan militer Amerika Serikat dengan membawa serta kekuatan udara di wilayah Laut Cina Selatan. Misalkan saja US Navy Amerika Serikat selain mengerahkan kapal perang dan kapal selamnya di wilayah itu, Amerika Serikat baru-baru ini kembali semakin memperkuat angkatan udaranya dengan mengerahkan pesawat pembom B-1B dan drone atau pesawat mata-mata Global Hawk di atas Laut Cina Selatan. Namun, selain semakin meningkatnya hubungan Amerika Serikat dan Cina di kawasan Indo-Pasifik, tidak bisa dipungkiri bahwa tensi persengketaan dan keamanan antara negara di wilayah Laut Cina Selatan yang kini telah menjadi perhatian internasional dengan konflik antara Cina dan negara-negara Asia Tenggara yang mengklaim wilayah mereka di Laut Cina Selatan saat ini semakin meningkat. Hal ini tentunya kian meningkatkan tekanan terhadap Indonesia dan Malaysia sebagai kekuatan utama di kawasan tersebut, dan kedua negara ini bisa saja berpotensi terseret ke dalam wilayah konflik dengan Cina di Laut Cina Selatan. Apalagi berbicara kekayaan sumber daya alam minyak dan gas bumi di wilayah persengketaan Cina dengan Indonesia dan Malaysia merupakan yang terbesar di wilayah Indo-Pasifik. Dugaan kuat klaim sepihak Cina di wilayah laut maritim atau kedaulatan Indonesia dan Malaysia adalah mengincar sumber minyak dan gas bumi yang menyimpan ribuan juta barel kubik. Sebab jika berbicara hukum laut internasional, Cina tidak memiliki dasar hukum atau dapat dipastikan jika Cina sengaja membuat rusuh terhadap negara tetangganya yang kaya akan sumber daya alamnya. Sifat iri Cina terhadap Indonesia dan Malaysia memang terlihat jelas, yaitu dengan konflik yang baru-baru ini terjadi saat kapal Malaysia di Savela Barat.
tengah mencari sumber daya di perairan yang juga diklaim Beijing sebagai wilayah kedaulatan atau laut maritimnya. Namun siapa sangka, di balik aksi main caplok-caplokan Cina di kawasan Laut Cina Selatan saat ini, membuat para ahli mengeluarkan pernyataan jika Cina mengadopsi taktik yang semakin kuat dan berisiko memicu konflik baru dengan kekuatan regional utama seperti Malaysia dan Indonesia. Selain itu, Direktur AMTI Greg Pauling mengatakan jika Indonesia dan Malaysia menganggap gangguan Cina ini lebih serius daripada sebelumnya. Sebab saat ini kapal-kapal Cina semakin memperluas kontrol atau jangkauan mereka di kawasan itu, dan sebagian besar karena keberadaan pulau-pulau buatan Beijing di Laut Cina Selatan. Dengan keberadaan pulau-pulau buatan Cina atau pangkalan militer yang berpusat di Kepulauan Spratly dan Paracel, membuat posisi Indonesia seakan dalam keadaan terancam apabila Cina kembali lagi melakukan aksi barbarannya di wilayah laut maritim Indonesia. Sebab pangkalan militer Cina telah dilengkapi berbagai jenis alutsista tempur pasukan PLA Cina. Namun, persengketaan salah satu negara superpower ini terhadap wilayah Laut Asia Tenggara tidak hanya melibatkan Malaysia dan Indonesia saja, sebab Vietnam, Filipina, Brunei, dan Taiwan juga ikut terlibat dalam aksi persitegangan dengan Cina saat ini. Selain itu, klaim teritorial Beijing yang dikenal dengan 9 garis putus-putus karena tanda yang tercetak terhadap peta nasional Cina di wilayah tersebut, sejauh ini merupakan yang terbesar dan mencakup hampir keseluruhan Laut Cina Selatan, dari Pulau Hainan hingga Kepulauan Natuna di Indonesia. Karena klaim sepihak oleh Cina ini tidak memiliki dasar di bawah hukum laut internasional dan dinyatakan tidak sah dalam putusan Pengadilan Internasional tahun 2016, membuat Cina seakan tidak peduli dan tetap akan melawan negara manapun yang berani mengganggu kepentingan Cina tersebut. Keberanian Cina itu terbukti sejak tahun 2015 lalu. Cina mulai meningkatkan ambisinya di teritorial dengan membangun sebuah pulau-pulau buatan di atas terumbu dan pembangunan base pangkalan militer di Laut Cina Selatan, serta memanfaatkan aksi militerisasinya di daerah tersebut dengan fasilitas pelabuhan dan landasan pesawat tempur. Selain itu, pulau-pulau buatan Cina tersebut telah dipenuhi dengan radar dan kemampuan pengawasan militer PLA Cina. Bahkan untuk melancarkan misi atas aksi main caplok-caplok Tiongkok, telah menciptakan armada penjaga pantai dan kapal penangkap ikan yang dapat dikerahkan di Laut Cina Selatan untuk mengganggu kapal perang penuntut lain atau berlayar di daerah yang sensitif secara politik. Namun, Indonesia yang selalu siap siaga demi menjaga wilayah kedaulatan NKRI dan memastikan keamanan ataupun ancaman yang akan datang. TNI Angkatan Udara Indonesia melakukan penerbangan atau patroli malam dan siang, sebab tidak menuntut kemungkinan akan ada pesawat-pesawat yang melintas di wilayah kedaulatan Indonesia. Memang tidak bisa dipungkiri jika aksi klaim sepihak Cina hingga membangun sebuah pangkalan militer di wilayah persengketaannya terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah mengundang akan terjadinya peperangan baru. Apalagi saat ini negara-negara di kawasan Asia Tenggara lebih memilih berafiliasi dengan Amerika Serikat sebagai negara superpower dan juga telah menjadi pusat perdamaian antar negara. Namun jika kita berbicara klaim sepihak Cina di wilayah laut maritim Indonesia beberapa bulan yang lalu, tentunya tidak bisa dipungkiri jika Indonesia akan terlibat di dalam persengketaan yang semakin memanas di Laut Natuna. Sebab berdasarkan pernyataan sepihak oleh pemerintah Cina yang tidak mau tunduk terhadap hukum laut internasional UNCLOS tahun 1982,
dan siap melawan siapapun jika menentang klaim yang dianggap oleh Tiongkok sebagai wilayah kedaulatannya itu. Hal tersebut membuktikan jika zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia yang terletak di wilayah terluar perbatasan laut atau Nine Dash Line sangat berlawanan terhadap wilayah laut maritim yang diklaim dengan Cina. Walaupun saat ini persitegangan antara Cina dan Amerika Serikat semakin memanas di Laut Cina Selatan, namun tidak bisa dipungkiri jika Indonesia juga telah memiliki kepentingan terhadap wilayah teritorialnya yang diklaim sepihak oleh Cina. Hal itu sudah jelas jika Indonesia akan terlibat di wilayah persengketaan dengan Cina, dan Indonesia masih menganggap Cina saat ini adalah ancaman di wilayah kedaulatan Indonesia atau Nine Dash Line.